Bapa kami di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau ya Tuhan, kebaikan-Mu begitu baik, kehendak-Mu sempurna, dan pekerjaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya akan sebetulnya nerusin lagi khotbah yang 4 minggu dan 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi ini judulnya Hati Tuhan. Kalau dulu saya bilang Hati Kristus, sekarang Hati Tuhan ya sama. Ya. Yang ketiga ya, ini yang terakhir dari Yesaya 42. Jadi 4 minggu dan 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan ya bagaimana Mesias Yesus, Mesias Kristus ya yang diurapi itu telah menyelesaikan nubuatan yang disebut di Yesaya 42 ayat 1 sampai 5 ya mengenai Mesias. Kitab Yesaya itu ditulis kira-kira 2.500 tahun atau lebih ya yang lalu, dan itu banyak menceritakan mengenai nubuatan, dan juga itu adalah yang kitab yang paling dikutip di Perjanjian Baru, bahkan oleh Kristus sendiri. Ya, jadi ada yang bilang itu adalah Injil, kitab Injil yang kelima. Oke, 2.500 tahun yang lalu. Ya, Yesaya 40 kita ulangi dulu ya supaya ingat apa yang tertulis di Yesaya 42 ayat 1 sampai 5. Lalu saya terusin sampai seluruh kitab Yesaya ayat 42 tadi supaya ngerti ya, akan cepat. Tapi kita ulangin dulu ayat 1. Jadi nubuatan yang pertama dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ya, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Jadi di dalam nubuatan ini dikatakan bahwa Mesias ya akan bergantung pada kekuatan kebaikan dari rohnya Tuhan atau hatinya Tuhan atau kasihnya Tuhan yang sekarang disebut Roh Kudus, oke, tapi itu sebetulnya rohnya Allah, yaitu adalah hatinya Allah. Ya, Roh Kudus adalah wujud dari hatinya Allah. Ya, rohnya Elohim, ya. Jadi yang penting adalah Yesus sama sekali tidak memakai ketuhanannya atau kekuatannya diri sendiri, tapi dia 100% bergantung pada kehebatan kasih dari Trinitas yang lain, yaitu Tuhan. Ya, 3 Trinitas ya. Masing-masing adalah Tuhan. Dan kasih dari satu Trinitas saja sudah sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Dan Yesus tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, tapi dia bergantung pada kasih dari Trinitas atau Tuhan yang lain. Ya? Hanya itu. Yang berikutnya. Yesaya 42 ayat 2 dikatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ya? Jadi, yang kedua adalah Mesias tidak akan pernah mengeluh atas penderitaan yang dia alami menuju kayu salib. Tidak akan pernah mengeluh. Ya, Yesus tidak mengeluh atas penderitaan yang dia alami di kayu salib. Ya. Lalu berikutnya, tadi yang dilakukan, Yesus tidak menangis. Ya. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu seperti itu. Bukan tidak menderita. Tapi kasih Yesus melihat, yang Yesus lihat adalah kebesaran kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang ada pada dia itu mampu untuk membuat Yesus tidak sama sekali tidak mengeluh atas penderitaan yang dialami. Karena kasih Tuhan lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini, termasuk penderitaan. Oke? Lalu Yesaya nubuatan yang berikutnya untuk Mesias. Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi nubuatan yang ketiga adalah Mesias itu akan menolong ya mereka yang jatuh terkulai dan pudar imannya. Dan inilah yang Yesus lakukan ya pada waktu Maria dan orang-orang yang percaya lainnya, masuk Marta dan lain-lain, itu menderita, pudar imannya. Karena melihat Lazarus mati, Yesus tergerak untuk menolong. Karena kasih Tuhan di dalam dia, itu melimpah. Kasih Tuhan
itu tidak hanya untuk orang yang memilikinya, tapi akan melimpah ke orang lain. Untuk menolong orang lain. Kasih Tuhan itu akan mau menolong semua. Karena Allah adalah kasih. Ya. Jadi itu nubuatan yang ketiga. Kasih Tuhan yang ada di dalam Mesias tadi, itu juga akan menolong orang lain. Oke? Ini harapan kita ya. Inilah gini. Kasih Tuhan di dalam Kristus akan menolong kita. Oke? Lalu Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Ini keputus ya. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi Mesias itu akan setia sampai akhir. Ya, Yesus rela untuk kehilangan hal yang paling bernilai dalam hidup Yesus, yaitu berkat kehidupan dari kasih Bapa. Ya, Yesus tidak takut mati. Yesus tidak apa-apa. Dia tidak ada dirinya sendiri. Dia tidak takut mati. Jangan pikir Yesus takut mati, nggak ada. Ya, karena Yesus pernah berkata, jangan takut pada yang hanya bisa menghilangkan nyawa. Dia nggak takut dengan kematian. Tapi Yesus gentar dengan kehilangan kasih Tuhan, berkat kehidupan dari kasih Tuhan. Karena itu yang lebih bernilai. Tapi kalau dia tidak kehilangan berkat kehidupan dari kasih Tuhan, dia tidak bisa mati. Dan itu yang membuat Yesus di Getsemani itu gentar. Bukan kematian. Kehilangan berkat kehidupan oleh kasih Tuhan. Ya, begitu bernilainya kasih Tuhan dalam hati Yesus. Dan Yesus rela kehilangan itu supaya dia bisa mati. Ya. Makanya dikatakan Mesias akan setia sampai akhir. Mesias akan setia untuk mengorbankan yang paling bernilai dalam dirinya. Yang paling bernilai dalam dirinya bukanlah hidup Yesus, tetapi berkat kehidupan dari kasih Tuhan. Ya, ini beda tipis ya, tapi beda bumi langit. Yesus tidak takut kehilangan kehidupannya, tapi Yesus takut atau gentar kehilangan berkat kehidupan dari kasih Tuhan. Eloi lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu seperti itu. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dia sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan. Tidak pernah kehendak diri sendiri. Meskipun dia tidak ingin kehilangan berkat tadi, tapi dia rela. Karena dia mengikuti kehendak Bapa. Itulah orang yang bergantung pada kasih Tuhan. Ya. Yang terakhir, di nubuatan yang terakhir di Yesaya 42 ayat 5, dikatakan, beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa, ini keputus ya, kepada mereka yang hidup di atasnya. Ya. Hidup itu datangnya dari Tuhan. Ya, tuh dari awal penciptaan, hidup itu datangnya dari Tuhan. Hidup datangnya bukan dari pengetahuan baik dan jahat. Hidup datangnya bukan dari hukum Taurat. Hidup datangnya dari Tuhan. Ya. Dan Yesus yang bergantung pada kasih Tuhan, kasih Bapa yang ada pada kasih Tuhan, kasih Bapa yang ada pada Yesus, itu meninggikan Yesus terbang tinggi. Seperti burung merpati bawa terbang tinggi. Dan membawa Yesus terbang tinggi di atas kematiannya. Yesus karena itu, yang bergantung pada kasih Tuhan seperti Yesus, bangkit dari kematiannya. Dan dibawa terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Seperti itu. Jadi Yesus, Tuhan menggenapi nubuatan di yang kelima, di Yesaya 42 ayat 5. Yaitu, kasih Tuhan mampu membangkitkan orang untuk bangkit. Dan Yesus bangkit dan terangkat ke surga. Ya, itu ya. Itu 5 nubuatan yang kita bahas atau kita dengar 4 minggu dan 2 minggu yang lalu. Oke? Jadi saya rekap. Jadi Yesus telah menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, ya, ayat 42 ayat 1 sampai 5. Yaitu Mesias akan bergantung pada perkenanan kasih Tuhan melalui Roh-Nya. Mesias tidak akan pernah mengeluh atas penderitaan yang dia alami. Mesias akan menolong mereka yang lemah.
atau imannya melemah. Dan Mesias Kristus setia sampai akhir. Ya, hidup datangnya dari Tuhan. Ya, kelima-limanya digenapi. Kelima nubuatan tadi digenapi oleh Kristus. Dan inilah kehebatan kasih Tuhan. Yang mampu, yang orang yang mau bergantung padanya, kau akan bisa mengatasi segala penderitaanmu. Orang agamawi ya, mereka mungkin tidak menangis akan penderitaan yang dialami. Tadi saya bilang mereka bohong. Kebanyakan dari mereka itu mengeluh atas penderitaan yang dialami dalam hati. Karena mereka masih bergantung pada kekuatan diri sendiri. Yang bergantung pada kekuatan diri sendiri akan mengeluh. Tetapi yang bergantung pada kehebatan kasih Tuhan itu bahkan bisa begitu dahsyat. Sehingga kau menderita, tetapi kau juga tidak menderita. Ya. Dan kasih Tuhan yang sama itu ingin keluar untuk menolong orang lain. Bukan karena kau harus, tapi otomatis tergerak untuk menolong yang lain. Itu kasih Tuhan. Dan itu akan buat, kalau banyak orang agamawi ingin berjuang sampai akhir dengan kekuatannya. Saya kasih tahu. Yang bergantung sama kasih Tuhan akan bisa berjuang sampai akhir dengan mudah. Karena kekuatannya bukan dari diri sendiri, bukan dari teologi, bukan dari kehebatan diri sendiri, tetapi dari kehebatan Tuhan yang ada di dalammu. Akan bisa setia dengan mudah. Dan akan benar-benar menikmati hidup. Karena kasih Tuhan memberi kehidupan. Dari awal penciptaan, hidup datangnya dari Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Manusia tidak bisa menciptakan kehidupan. Tapi kasih Tuhan selalu memberikan kehidupan yang sempurna. Ya, jadi itulah yang digenapi oleh Mesias. Oke, slide berikutnya. Jadi Yesus menggenapi semua nubuat tersebut. Yang begitu berat. Kelihatannya berat. Dan berat. Hanya dengan melakukan satu hal. Bergantung pada kasih Tuhan. Kebaikan dan kehebatan kasih Tuhan. Ya. Dan bergantung pada kasih Tuhan. Itu artinya bergantung pada kehendak dan jalan Tuhan. Rela, meskipun tidak tahu, tapi mau. Karena percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Dan Dia ingin kita memberkati kita. Oke? Nah, itu yang Yesaya 42, 1-5 yang saya sampaikan 4 minggu dan 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan baca bagaimana selanjutnya di Yesaya 42 itu firman-Nya terusnya bagaimana. Dan ayat yang seterusnya itu. Di Yesaya 42, 2500 tahun yang lalu. Itu menyatakan bagaimana Tuhan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan yang agamawi. 2500 tahun yang lalu. Yang terjadi sekarang di bumi, sudah dibacain. Ya? Jadi di Yesaya 42 ayat 6. Ya, saya bacain. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsanya. Ya? Untuk bangsa-bangsa. Jadi ya, yang pertama adalah, aku telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Tuhan hanya mengurapi satu orang untuk tugas penyelamatan. Namanya Mesias, namanya Kristus. Satu orang cukup. Tidak ada orang lain, hanya Dia. Yang bisa membayar dosa manusia hanya satu. Mesias. Yang bisa menyelamatkan orang
Hanya Mesias. Kalau ada orang bilang pendeta nyelamatin orang, bohong. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa, apalagi nyelamatin orang. Darah orang yang paling pintar pun di teologi tidak ada artinya untuk membayar dosa. Saya kasih tahu. Hanya satu yang diurapi. Ya, hanya satu orang sebagai Mesias. Orang itu adalah Yesus Kristus. Ya. Berikutnya. Ya. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Perjanjian yang baru. Berkat yang baru. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hanya satu yang diurapi Tuhan. Hanya satu. Hanya satu orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi perjanjian yang baru. Jangan pikir orang kudus, orang kudus, orang kudus. Tidak ada. Hanya satu yang diurapi. Hanya satu yang diberi kemampuan. Urapan yang tidak pernah gagal. Untuk menjadi perjanjian yang baru. Orang itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita yang melayani, ingat-ingat 1000 kali yang saya katakan. Hanya satu. Kristus di dalammu, bukan kau yang diberi urapi. Kristus di dalammu yang bisa. Kristus di dalam pendeta yang bisa. Bukan pendeta. Kristus di dalammu yang bisa. Bukan kau. Ingat ya, hanya satu yang diurapi. Oke? Berikutnya. Ayat 7. Untuk membuka mata yang buka. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya. Jadi Tuhan hanya mengurapi ya. Ya. Satu orang. Ya, untuk melepaskan manusia dari penjara dan kegelapan agamawi. Ini saya nggak tahu kenapa slide saya keputus semua ya, tapi itu saya kasih tahu ada satu tulisan lain yang merah. Itu adalah yang diurapi aja satu. Untuk melepaskan orang dari penjara agamawi. Orang itu adalah Yesus Kristus. Membuka mata yang buta. Mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan dari penjara agamawi. Hanya satu. Yesus Kristus. Ya. Berikutnya. Ya. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi, jika kau dengar ada orang bilang, saya hebat begini-begini. Jangan percaya orang itu. Itu adalah pengajaran palsu. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada pendeta, kepada sinode, kepada teologi. Ngerti nggak? Ini logos, ini ayat. Atau kemasyaranku kepada patung-patung buatan manusia. Tuhan tidak akan mengurapi teologi agamawi buatan manusia untuk kemuliaannya. Ingat 1000 kali yang di ayat katakan. Teologi agamawi buatan manusia adalah patung berhala yang tidak akan dapat berkat satu pun dari Tuhan. Karena itu adalah berhala. Ini Yesaya 42. Ya. Lalu berikutnya. Lihat ya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Inilah hal yang baru. Yesus Kristus telah datang untuk menjadi guru kita. Hendak kuberitahukan. Siapa yang memberitahukan? Kristus. Melalui firman-Nya. Untuk menggantikan seluruh teologi agamawi yang gagal. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Ya? Karena Tuhan kasih. Orang gagal. Tuhan sendiri yang kerja, yang sempurna. Yang tidak akan gagal. Oke? Lalu lihat di Yesaya 42 ayat 10. Bagaimana Tuhan berkata. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah Dia
Siapa yang dipuji? Tuhan. Nyanyian baru bagi siapa? Tuhan. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Jadi kebenaran kasih Tuhan melalui Yesus Kristus adalah seperti nyanyian baru, menggantikan nyanyian buruk dari teologi yang akan membawa sukacita bagi dunia. Berita kebenaran kasih Tuhan akan menggantikan segalanya. Itu adalah suatu nyanyian baru yang akan memberkati dan membawa sukacita bagi dunia. Kalau sekarang belum kelihatan, nanti kita akan lihat. Ini nubuatan Tuhan. Tidak bisa gagal. Oke? Berikutnya, ayat 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kebal. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Jadi mereka yang dulu tersesat di dalam padang gurun, ketergantungan pada diri sendiri, sekarang ada harapan dan bisa bersuara dengan sukacita. Karena Tuhan telah datang kepada mereka yang di padang gurun. Kristus telah datang kepada mereka yang terjebak dalam teologi agamawi dan tersesat di padang gurun. Tuhan telah datang kepada mereka yang tersesat dalam ketergantungan pada diri sendiri yang diajarkan oleh para nabi palsu dan para nabi agamawi. Tuhan telah datang sehingga kau sekarang bisa menyaringkan suara yang di padang gurun dan tersesat dan berputar-putar di dalam teologi agamawi, di dalam guru-guru. Ya? Oke, yang salah. Terusnya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang datang. Tidak pada orang lain. Dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan yang datang. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan sendiri yang datang. Oke, ayat 13. Tuh, lihat, saya kuningin ya. Siapa yang Tuhan yang dikuningin semuanya adalah Tuhan. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik soraknya. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawannya. Siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja? Tuhan. Bukan manusia. Ingat, waktu kita melayani, waktu kita hidup, buat apapun. Kristus di dalammu yang bekerja, bukan engkau. Ya, bukan manusia. Karena Tuhan adalah kasih. Dia tidak apa-apa. Dia rela untuk dia sendiri yang bekerja. Ya, Tuhan yang bekerja. Ya. Lalu berikutnya. Aku membisukan. Membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menga-menga dan megap-megap. Waktu Tuhan telah tiba melalui Kristus. Tuhan sendiri sekarang yang bekerja. Tidak perlu dibantu karena dia adalah sempurna. Aku. Bukan kita. Aku. Ya. Kristus di dalammu yang bekerja. Lalu ayat 15. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Gunung agamawi, bukit agamawi, sungai agamawi, telaga agamawi. Yang katanya megah. Di akhir zaman, Tuhan akan buat gagal semua. Tidak ada kemasyhuran bagi yang lain kecuali bagi Tuhan. Karena agamawi akan gagal. Ya, akan dibuat gagal oleh Tuhan. Tuhan cemburu. Tidak ada teologi manusia yang akan ditinggikan. Tidak ada. Tidak satupun. Tidak satupun. Tuhan akan membagi kemuliaan bagi manusia yang begitu banyak salahnya. Oke? Bukan Tuhan membenci manusia ya.
Itu apa adanya. Nah, sekarang ini lihat. Kasih Tuhan. Apakah Tuhan membenci? Aku mau memimpin orang buta. Orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Jalan yang baru. Orang buta. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Hal yang baru. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang sudah kulakukan kepada mereka. Tuhan mengasihi yang buta. Tuhan mengasihi mereka yang tidak mengerti. Orang-orang yang sebelumnya dibutakan oleh jalan-jalan agamawi akan Tuhan pimpin. Tuhan sendiri pimpin di jalan yang baru. Itu nubuatan Tuhan. Pasti terjadi. Tidak bisa gagal. Nah, saat berikutnya. Aku membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Mereka tadinya gelap di dalam agamawi. Akan menjadi terang. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Ya, Tuhan berkehendak untuk menolong. Orang yang sebelumnya di dalam kegelapan agama akan Tuhan berikan terang kasih Kristus dan lalu diberkati. Jalannya menjadi rata. Dunianya menjadi baik. Itulah kehendak Tuhan bagi mereka. Karena yang agamawi sekalipun, karena Tuhan mengasihi, Tuhan tetap adalah kasih. Ya. Lalu berikutnya. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada patung Tuhan, kamulah Allah kami. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang agamawi? Didiemin aja. Tapi nubuatan Tuhan, pada waktunya, seluruh orang-orang agamawi dan yang mengajar agamawi, mereka akan melihat ke belakang. Mereka selamat. Mereka akan melihat ke belakang. Dan malu luar biasa. Malu kepada jemaat yang dibohonginya. Malu kepada Tuhan. Malu kepada kita yang bergantung pada kasih Kristus. Tapi mereka bilang kita salah. Oh, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan. Mereka yang meninggikan teologianya seperti Alkitab. Mereka yang berkata teologi doktrin saya seperti Allah. Mereka akan malu. Bukan Tuhan hukum. Tapi mereka akan malu. Ini nubuatan Tuhan. Pengajar dan pengikut jalan teologi agamawi akan malu. Karena mereka telah menyembah jalan agamawi mereka. Saya berharap kita tidak di situ. Supaya kita tidak menjadi malu. Saya tidak akan malu karena saya bergantung sama kasih Tuhan. Saya tidak bergantung pada doktrin. Buatan orang. Oke? Saat ini. Sekarang Tuhan berkata, dengarkanlah hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah. Hai orang-orang buta. Tuhan berkata sekarang kepada yang tuli dan buta. Karena Tuhan mengasihi yang tuli dan buta. Jadi nubuatan ini adalah untuk orang-orang yang tuli dan buta. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tuli? Siapa yang buta? Siapa yang perlu bertobat? Biar Alkitab yang menjawab. Ayat 19. Yesaya 42 ayat 19. Siapakah yang buta selain dari hamba Tuhan? Hambaku. Dan siapa yang tuli? Yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Dan siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Yang buta dan yang tuli ada mereka yang memanggil dirinya hamba Tuhan. Ini Alkitab yang bicara. Tuhan mengasihi. Tuhan ingin orang celik. Tuhan ingin kita tidak dibohongi. Yang buta dan tuli adalah hambaku dan utusan yang kusuruh. Suruhanku dan hamba Tuhan. Yang buta dan tuli. Ini Alkitab yang bicara. Yang lebih berkuasa dari seluruh sekolah teologi. Yang lebih berkuasa dari seluruh pendeta. Alkitab berkata,
hamba Tuhan buta dan tuli. Ya, Yesaya 42 ayat 20. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Di mata Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Dia kasihi, buta dan tuli, meskipun telah belajar dan mendengar banyak teologi buatan manusia, meskipun telah banyak belajar ribuan atau puluhan atau ratusan buku teologi buatan orang, tapi disebut engkau melihat tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Kasih Tuhan, nggak ngerti. Pengajar-pengajar teologi gagal untuk mengenal Tuhan. Karena mereka bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, pikiran diri sendiri. Nggak bisa. Hanya pewahyuan firman Tuhan yang bisa membuka kau. Bukan tafsiran hermeneutika dari manusia. Oke? Berikutnya. Sekarang lihat apa yang Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Sekarang Tuhan berkata, hamba-hambaku gagal semua karena mereka buta dan tuli. Terus gimana? Tuhan sendiri yang akan menjadi guru dan mengajar. Tuhan menggantikan seluruh guru teologi manusia yang gagal. Buatan manusia yang gagal. Tuhan tidak menghukum. Tapi yang gagal, Tuhan mau gantikan. Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Demi penyelamatan kepada manusia yang Dia kasihi, Tuhan berkenan untuk turun tangan sendiri melalui firman-Nya. Ya? Berikutnya. Namun, mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan tidak ada yang berkata kembalikannya. Teologi buatan manusia di mata Tuhan telah menjarah, merampok, dan memenjarakan jemaat Tuhan. Sangat menyedihkan. Selamat, tapi dijarah, dirampok, dan dipenjara dalam teologi buatan orang. Jangan kira Tuhan tidak tahu. 2.500 yang tahun yang lalu sudah dibacain. Sangat menyedihkan. Oke? Lalu di slide berikutnya, ya, dikatakan yang sama. Ya, mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Tidak ada yang berkata. Jadi pengajar teologi buatan manusia berdiam diri saat jemaat Tuhan dijarah dan dirampok dan dipenjarakan oleh pemimpin agamawi. Jangan kira Tuhan tidak tahu. Pengajar-pengajar teologi berdiam diri. Tidak mau melawan. Pada saat jemaat Tuhan dijarah, dirampok, dan dipenjarakan oleh para pemimpin agamawi. Tapi Tuhan tahu. Ya? Tuhan yang menolong. Yesaya 42 ayat 23. Sekarang Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkan untuk masa yang kemudian? Tuhan mencari orang yang sekarang mau mendengar dan mau menerima kebesaran kasih Tuhan. Yang mau meninggalkan jalan agamawi dan mau kembali kepada jalan kebesaran kasih Tuhan. Siapa yang mau menerima? Siapa yang mau memasang telinga? Siapa yang mau memperhatikan? Siapa yang mau mendengar? Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya berkata, siapa yang mau terima kebesaran kasih Tuhan? Karena kasih Tuhan tidak akan pernah memaksa kita. Ya?
Tapi Tuhan bertanya, siapa? Siapa yang mau menerima? Oke, lalu saat berikutnya. Untuk masa yang kemudian. Masa yang kemudian bukan milik teologi agamawi buatan manusia. Mereka kelihatannya makmur hari ini. Masa yang kemudian bukan untuk mereka. Tidak ada yang ditinggikan selain Kristus. Tidak ada sinode. Tidak ada doktrin manusia yang akan ditinggikan. Mereka tidak akan mendapatkan masa kemudian. Masa depan adalah bagi kebesaran kasih Tuhan kepada Kristus yang ditinggikan. Dan masa depan adalah bagi mereka yang mau mendengar berita dan menerima kebesaran kasih Tuhan. Untuk masa yang kemudian. Hari ini, sekarang seperti ini. Masa yang kemudian bukan untuk agamawi, tapi untuk Kristus, untuk berita kasih Tuhan, dan bagi mereka, kita yang mau menerimanya. Itulah yang akan mendapat masa depan. Ya? Lalu, Yesaya 42 ayat 24 dan 25, dikatakan, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Yakub dan Israel adalah wujud dari orang percaya ya, yang sudah mengenal Tuhan. Menyerahkan Yakub untuk dirampas. Israel. Kata El itu El itu dari Elohim Tuhan. Kepada penjara. Orang percaya diserahkan. Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat. Yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya dan membakar dia, tapi ia tidak memperhatikannya. Yang masih suka, orang percaya, yang masih suka pada teologi buatan orang, memberhalakan teologi buatan orang, akan menderita. Karena berkat Tuhan pada mereka akan dirampas dan dirampok. Bukan Tuhan tidak memberkati. Tapi agamawi akan merampas dan merampok. Itu akan terjadi. Dan Tuhan tidak ingin itu. Maka Tuhan memberikan semua firman ini bahkan 2500 tahun yang lalu. Supaya berkat Tuhan tidak dirampas dan dirampok oleh jalan agamawi. Dan jalan guru-guru agama yang sesat. Ya. Berikutnya. Ia telah menumpahkan. Jadi Tuhan akan membiarkan penderitaan datang kepada mereka yang mengikuti jalan agamawi. Bukan Tuhan memberikan penderitaan. Tapi kalau manusia memilih untuk meninggikan teologi, meninggikan orang-orang yang dianggap hebat, Tuhan bilang silahkan. Jika agamawi itu dan orang-orang yang manusia yang dianggap hebat itu membuat mereka menjadi menderita, jemaat Tuhan menderita, Tuhan berkata, saya akan biarkan mereka. Tuhan menghormati. Karena Tuhan tidak akan memaksa. Kasih tidak pernah maksa. Penderitaan itu sekarang di dalam gereja ini seperti ini. Bukan karena Tuhan. Tuhan tidak akan memaksa untuk mereka menerima. Ya, jadi ini 2500 sudah berikan hati-hati ya kepada jalan agamawi dan nabi-nabi palsu. Oke. Lalu saat berikutnya. Sebab siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Tuhan telah memberikan berkat, jalan dan pengajaran. Kasihnya yang luar biasa. Berkatnya yang luar biasa. Melalui Yesus Kristus. Kerajaan surga dan segala yang dia miliki dia berikan. Bahkan di dunia ini. Tapi Tuhan tidak akan memaksa manusia untuk menerima.
Karena Dia adalah kasih yang tidak pernah memaksa. Ya, sudah beritahukan. Jadi saya tutup. Yesaya 42 diberikan kepada kita supaya kita mengerti dan menerima kebesaran kasih Tuhan yang telah datang kepada kita melalui satu pribadi, Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan segalanya. Dan juga, agar kita tidak terbodohkan, kita akan terbebaskan dari jalan agamawi, dari teologi buatan manusia, yang telah menjarah, merampok, dan memenjarakan para jemaat. Inilah pesan dari Yesaya 42. 2.500 tahun yang lalu kira-kira. Karena Tuhan mengasihi jemaatnya. Supaya tidak hilang. Tidak kehilangan berkat yang Dia berikan. Ya? Saya harap di gereja semuanya ngerti akan hal ini. Jangan pernah tinggikan orang lain. Jangan tergila-gila dengan doktrin. Hanya satu nama yang ditinggikan, Yesus Kristus. Ya, sekian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan kebaikan-Mu, akan kebesaran-Mu. Kau mengasihi kami semua ya Tuhan, sehingga Kau sudah menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dan Kau mengasihi kami semua ya Tuhan, sehingga Kau mau menggantikan para guru-guru manusia yang gagal ya Tuhan, dengan Kau sendiri menjadi guru kami, menyampaikan kebesaran dari kasih Tuhan kepada kami. Supaya kami tidak tertipu, kami tidak dirampok oleh berkat-berkat yang telah Kau berikan oleh orang-orang yang adalah pengajar-pengajar yang tidak benar. Terima kasih Yesus karena kebesaran-Mu yang biar Engkau sendiri, Engkau yang diurapi untuk menolong kami, Engkau yang membebaskan kami dari segala jalan teologi dan segala jalan doktrin yang salah. Supaya kami bisa menikmati kebesaran kasih-Mu. Hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ya. Ini minggu pertama. Ya, kita akan baca ya. Jadi dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi Tuhan memberikan ini semua, supaya apa? Supaya kita ingat akan kasih Tuhan melalui Kristus. Mari kita makan roti ini bersama, untuk kemuliaan Tuhan Yesus dalam nama-Mu. Lalu di ayat 25 dikatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Hanya satu nama, satu pribadi untuk perjanjian yang baru, Yesus Kristus. Ya, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ya, kita ingat, Tuhan ingin kita selalu ingat akan kasih-Nya, supaya kita tidak lagi jalan di dalam pemikiran yang salah. Mari kita ingat kasih Tuhan dalam nama Tuhan. Mari kita minum bersama. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Karena Engkau ya Tuhan begitu mengasihi kami, dan Kau tidak ingin kami lupa akan kebesaran kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kau memberikan perjamuan ini supaya kami selalu ingat akan kasih-Mu. Dan kasih-Mu, kasih Tuhan, cukup bagi kami dalam segala hal. Terima kasih Yesus, segala hormat dan puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.